Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan menakib? Semoga selalu dalam keadaan baik. Terima kasih telah bersedia berkunjung dan menonton video-video yang telah kami upload. Semoga bermanfaat. Kawan-kawan menakib, pada kali ini kita akan mendengarkan salah satu manakib daripada ulama Kalimantan yang bernama Mufti Jamaluddin Al-Banjari, yaitu Mufti Banjar pertama. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari memperoleh anak dan keturunan yang sangat banyak menjadi ulama. Di antaranya adalah putranya yang bernama Jamaluddin. Ibu Jamaluddin bernama Go Hawat Nio binti Kapten Kodok, Banjarmasin, namun sebutan populernya dipanggil Tuan Guat saja. Tuan Guat adalah seorang Cina yang memeluk agama Islam di hadapan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari sendiri. Dari perkawinan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dengan Tuan Guat dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 6 orang anak, 3 orang putra dan 2 orang putri. Di antaranya adalah Asiyah, yang kedua Hasanuddin, yang ketiga Zainuddin, yang keempat Raihana, yang kelima Hafsah, dan yang keenam Haji Jamaluddin. Dan yang menjadi ulama besar dan terkenal di antara mereka ialah yang pertama Hasanuddin, seorang yang berilmu sangat tinggi dan bergelar khalifah. Yang kedua Zainuddin, seorang yang sangat berilmu dan bergelar khalifah. Dan yang ketiga Haji Jamaluddin, juga seorang yang sangat berilmu dan menjadi seorang mufti. Mufti Haji Jamaluddin pada awalnya kawin dengan seorang perempuan salehah bernama Bulan di Pakauman dan dikaruniai 7 orang anak, 3 orang putra dan 4 orang putri, yaitu yang pertama Muhammad Seman, yang kedua Kamaliyah, yang ketiga Hasanah, yang keempat Haji Muhammad Hussein, seorang yang sangat alim dan menjadi mufti. Yang kelima Haji Muhammad Amin, salah seorang yang juga sangat berilmu dan mulia. Yang keenam Raihana, yang ketujuh Hamidah. Kemudian ia menikah lagi di Bakumpai, Marabahan, dan mendapatkan putra yang bernama Abdus Somad, yang nantinya menjadi seorang yang sangat berilmu dan menjadi seorang qadhi. Kawan-kawan manakib sekalian, setelah itu ia menikah lagi di negara dan mendapatkan 5 orang anak, seorang putra dan 4 orang putri, yaitu Halimah, yang kedua Fatimah, yang ketiga Habibah, yang keempat Rabi'ah, dan yang kelima Haji Muhammad Tausin, seorang yang sangat berilmu. Lalu ia menikah lagi dengan Aisyah di Wasoh dan dengan Nuripah di Amuntai. Namun dari kedua ini ia tidak memperoleh keturunan. Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari juga banyak menurunkan keturunan yang menjadi ulama. Di antaranya ialah Mufti Haji Muhammad Hussein, Qadhi Haji Muhammad Amin, Qadhi Haji Abdus Somad, Kiai Haji Muhammad Tosid. Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mewarisi ilmu-ilmu dari orang tuanya dan sempat menjabat mufti di Kerajaan Banjar. Ia banyak mendapat pendidikan agama Islam secara mendalam dari ayahnya, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kawan-kawan manakib sekalian, selain sebagai mufti di Kerajaan Banjar, Mufti Haji Jamaluddin juga giat mengajar baik dengan orang awam ataupun dari golongan istana Kesultanan Banjar, termasuk di antaranya Sultan Adam Al-Watsik dan Pangeran Nata. Kemudian Mufti Haji Jamaluddin, seorang mufti di Kerajaan Banjar yang paling besar pengaruhnya pada masa pemerintahan Sultan Adam, yaitu sejak tahun 1825 Masehi sampai 1857 Masehi. Beberapa orang peneliti sejarah berpendapat bahwa Undang-Undang Sultan Adam, yaitu pada tahun 1251 Hijriah atau berdapatan 1835 Masehi, adalah banyak dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan Mufti Haji Jamaluddin. Sebagai bukti, pada pasal 31 terdapat namanya tertulis sebagai berikut. Sekalian kepala-kepala, jangan ada yang menyalahi Pitwa Haji Jamaluddin ini, namun orang lain yang menyalahi apabila ikam tiada kawah menangat lekas-lekas bepadah kayah di aku. Pasal 31 tersebut ditulis dengan sangat panjang. Menurut catatan Abdurrahman Esa,
mantan Hakim Agung Indonesia, tertulis dalam bahasa Banjar, huruf Latin atau Romi, ejaan lama seperti huruf U, masih menggunakan OE. Abdurrahman SH juga mencantumkan dalam catatannya teks dalam bahasa Belanda. Ia menyimpulkan pasal 31 tersebut bahwa tentang tata pemerintahan hanyalah bagian pertama saja, sedangkan bagian akhir adalah mengenai nazar. Selanjutnya, Abdurrahman SH memberi komentar, tetapi yang penting di sini adalah suatu hal yang luar biasa bagi seorang ulama kalau fatwanya dimasukkan ke dalam salah satu pasal daripada undang-undang kerajaan, sehingga mempunyai otoritas tersendiri sebagai hukum negara. Suatu hal yang jarang terjadi di mana-mana. Kawan-kawan manakib sekalian, selain hal-hal yang tersebut di atas, Mufti Haji Jamaluddin Al-Banjari juga adalah sebagai seorang juru damai perselisihan di keluarga di Raja Banjar dan pemegang surat wasiat Sultan Adam. Pada bulan Desember 1855, Sultan Adam menulis surat wasiat yang kandungannya bertujuan bahwa pengganti Sultan Adam sebagai Sultan di Kerajaan Banjar ialah Pangeran Hadiatullah kepada putranya Pangeran Prabu Anom, dan cucunya Pangeran Tamjidillah diancam dengan hukuman mati jika menghalangi surat wasiat itu. Surat wasiat Sultan Adam yang tersebut juga dipegang oleh Mufti Haji Jamaluddin Al-Banjari. Kawan-kawan manakib sekalian, karya Mufti Haji Jamaluddin Al-Banjari yang paling terkenal di seluruh dunia Melayu ialah Perukunan Jamaluddin. Pada semua cetakan Perukunan Jamaluddin dapat dipastikan bahwa kitab yang tersebut memang karyanya. Namun, masih ada pendapat yang mengatakan bahwa kitab tersebut adalah karya saudara perempuannya yang bernama Syarifah binti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Pendapat yang lain pula ada yang mengatakan bahwa itu adalah karya anak saudaranya yang bernama Fatimah binti Syarifah binti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Sebelum menguraikan mengenai masalah ini, perlulah kita mengenali berbagai versi kitab yang dinamakan Perukunan. Setelah kita mengenali berbagai versi, barulah kita dapat menentukan pengarangnya. Ada yang dinamakan Perukunan saja, ada yang dinamakan Perukunan Jamaluddin, ada yang dinamakan Perukunan Besar, ada yang dinamakan Perukunan Melayu, ada yang dinamakan Perukunan Jawa, ada yang dinamakan Perukunan Sunda, dan terakhir sekali ada yang dinamakan Perukunan Bugis. 3 jenis perukunan yang terakhir, Jawa, Sunda, dan Bugis, tidak perlu dibicarakan di sini, karena ketiga-tiganya hanyalah merupakan terjemahan saja daripada Perukunan Melayu. Terlebih dulu, di bawah ini diambil data beberapa buah cetakan awal perukunan yang disebahkan sebagai karya Mufti Haji Jamaluddin Al-Banjari, yaitu yang dicetak oleh Mattaba'ah Al-Miriyah Al-Kainah, Makkah, tahun 1315 Hijrah atau bertepatan 1897 Masehi. Pada kulit depan tertulis, ini kitab yang bernama Perukunan, karangan Syekh Al-Alim Mufti Haji Jamaluddin Ibnu Al-Marhum Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Arsyad Mufti Banjar. Karya Mufti Haji Jamaluddin Al-Banjari yang lain yang kurang diketahui oleh khalayak umum adalah Bulughul Al-Maram fi Takhallub Al-Muwaffiq di Al-Qiyam pada tahun 1247 Hijriah bertepatan 1831 Masehi. Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari wafat di Martapura dan dimakamkan di Kelampayan dalam kubah sang ayah baris ke-6. Kawan-kawan manakib sekalian, demikianlah manakib daripada Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Semoga kita dapat mengambil hikmah ataupun manfaat daripada mendengarkan manakib daripada salah satu orang ulama ataupun tokoh Kalimantan yang terkenal pada masanya hingga saat sekarang ini, sehingga kita dapat mengambil pelajaran daripada apa yang kita dengar. Terima kasih telah bersedia mendengarkan ataupun menonton daripada video-video yang kami upload. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.